Puji Tuhan, mari dimahita. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Debatado haporusata dohot hagogota, pangurupi situtu di hagogotan, akka namangonai itu hita, dibaheni dang mabiar hita, nang pebalik tanoon, jalalalo-lalo akadolok, laho mangarongrong tutonga-tonga ni laut, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, ama namarasi roha, hudok kami mauliate tuho, sian nasa roha nami, ala di jauho kami sian haholoman tuhati uron, merhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya dirajai ton dimima nabadiai mahami, asalam gadda haporsiaon nami, jala asalam badia parangin nami, unang marlidang binahin ni portibion, asa sahat kami rap dohot akan naporsea di guarmu, Tuhan ngoluan nasora sudah, merhite-hite haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Raja Nasrul, oh Yesus.
pertama patik ni debata di minggu ta sadarion ima sian patik palimahon sahatu pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangaponmu donatorasmu asa martua ho jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam di ho. Patik paunopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata na satutu maralauhon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Song ni masahatna atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombartu patikmi. Amen. Marid di mahita. Tatopoti madosat tenagodangi dia dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pengudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Say asima roham mi dasandok bangso nami. Say sama dosa nami saluhut na. Say sungguli maroha nami. Asamu baro hadot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesat ni sesatta.
Satokki dohu tadikon ho, alai papungu-punguku ho, muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan diparpiar ni muruku, hubutabunihon bohiku satokkin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling nilileng na asyaku ho. Ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon madidibata na digijang. Amin. Mari dimahita. Turpuk epistel di minggu ta sadarion ima sian ulaun apostel bidu 10 mamukamai sian ayat 34 sahatu 43 marsika soring mahita majahasa. Dungi makuling ma si Petrus nin nama nunga takas dapat rohaku naso si ida bohi debata. Di tongos ibana dohatana tu aka anak Israel laho mamaritahon dame marhitesian Yesus Kristus ibana do Tuhan ni saluhutna. Ima taringot tu Yesus nasian Nasaret naminahan ni debata marhite-hite tondi perbadia dohot hagogoon na mardalani do ibana mambahen na denggan jala pahisarhon sude akkana pina tuduk ni sibolis ay didongani debata do ibana. Di pahehe debata do ibana diari patoluhon dilehon do ibana tu hapataron. Jala didokot dohami majamitahon dohot makatidakon tunatorop pawo ibana doi natinodo ni debatahian gabe panguhum di akka na mangolu ro di akka na mate.
Song ni masahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Marit di mahita. Tahatiddakon maha porsiautei songon nahin natindakon ni dongata sah parsayaon di sandok pertibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo naso hatu dosan natumo palangit dohotano. Au porsea Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumau na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau punar silang natuat banu atoru dung ditanom namula mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah anak naik pergogo naso hatu dosani disima ibana pa imamulak sogot tu tanoon mangumi halap na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halap Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na soras suda. Amin. Tagbegema kor sian ama huria di udutian non dohot en harmonik.
Tabegema titing namasa di mingguta sadarion. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tapai hut ma tikting namar ragam di Minggu tanggal 10 sada Januari 2020. Naparjolo guarni Minggu. Guarni Mingguta sadarion ima Minggu parjolo dung Epipanias. Dohot topik Minggu Jehovah manogu tanganmu. Paduahon kelompok kor tu parmingguan tanggal 10 Januari 2020 di pukul 7.30 ina Esther ama Jericho dohot remaja. Di pukul 10 ina Hanna ina Deborah dohot ama Huria. Di pukul 10.07 ina Kamis ama Salom dohot NHKBP. Patuluhon ibadah Minggu pukul 7.30. Di tanggal 10 Januari 2026 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton dak danak nasorang. Di hari Kamis tanggal 2 Januari 2026 di basa-basa hotu hata dosa dadak danak boru di keluarga Torkis Sopan Siregar inang Santi Junita boru simare-mare sian sektor Philadelphia hipasdo dak danahi suang songoninang natorasna. Palimahon tikting marbagas. Tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma. Roy anugrah pardede. Anak ni amata situa paradon pardede. Tubuh ni inata Rusmaida buru Pancaitan. Alamat Cisalak Pasar. RT 05 RW 03 nomor 56. Huria HKBP Agape Resort Depok Timur. Dohot Orwana, Alda Benita boru Tambunan, Boruni Amata Bona Tambunan, Tubuni Inata Lince Tiurlan boru Silitonga, alamat Kampung Babakan Sukatani, RT 04 RW 03 Tapos, Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis, Nunga Marpadan Manang Martupol Nasida, na di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 di HKBP Cimanggis. Di pasu-pasu di hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 di HKBP Agape Resort Depok Timur. Napaonopon amplop diakoni sosial Huria. Di hari Minggu sadarion di patupa Huriata do papungu amplop diakoni sosial Huria. Tapatupa mai ditiki pelean na paduahon. Papituhon amplop resort. Di hari Minggu nanengro tanggal 10 Januari 2026 patupaon di Huriata do papungu amplop tupak tu dana resort. Pawaluhon hari tahun ni parminggu. Domu tu hari tahun manang ketertiban di parminggu ota marhite on hu sungguli hami ma tuhita saluhudna. Na parjolo tahari koton ma masuk parmingguon tepat waktu unang be terlambat. Paduahon, molotung tarsor terlambat taingot ma, tiki marede mahita masuk tu bagas gareja. Molotongon fotum manang majahapatik, manang tiki tangiang manopoti dosa, ohom mahita di luar, paima dibuka parhalado pitu, uhud marsuru akan terlambat masuk. Patuluhon tuaka na marisap, tapasiding ma marisap di ruang lobi garejata. Napasiahon perbaikan database. Husosoy hami ma tuhita nasa Huria asa tapaulak ma formulir database naong pinasahat ni parhaladota di bulan Desember tahun 2025 na salpu dung jolo taisi jala talengkapi akka data na dihaporluhon na adong diformuliri dohot nomor WA. Pasapuluhon sermon parhalado. Di hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, ima sermon perdana di Huriata. Usungguli hami ma tusude parhalado asareta madohoti sermoni
masuk pukul 10 sia WIB. Pas 10 sadahon ibadah sekolah minggu. Di hari Minggu tanggal 10 Januari 2026 pukaon ni huriatama parmingguon manang ibadah sekolah minggu masuk pukul 7.30 WIB. Husosoi hami ma tusude na toras asa tasarihon mamanaruhon dohot maddasdasi ianak kota maddohoti parmingguon sekolah minggu. Pas 12 hon torop ni ruas na maddohoti parmingguon tanggal 4 Januari 2026 610 halak. Pas 10 toluhon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 sia halak. Ulang tahun pernikahan 22 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 12 sahatu tanggal 10 Januari 2026. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Podasia ayat 10 sahat rodi ayat 10 sada. Biar mida Jahoba do permulaan ni hapistaran jala parminotoan niaka nabadia do hapat tason ay marhite-hiteau gadda ariarim jala tabadiho akka taon ni ngolum. Pasapuluh paton pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 14 kakak godangna 2.750.000. Napa 15 hon pelean bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 tulu kakak godangna 4.065.000 rupiah. Mauliate ma di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahaton pelean bulanan na dohot iuran diakoni sosial huria tu bulan Januari 2026. Tuaka na so pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatos sa ganug bulan tu huria marhite parhalado sektor tabi. Pasa pulonopon keuangan huria. Huria 10 sada juta 137.350 rupiah. Pembangunan 1.375.400 rupiah. Sentralisasi manang pusat 10 sada juta 132.250 rupiah. Penguma sude 25.245.000 rupiah. Molotunga dong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhatta mapiliani bain sangap di guarna. Amin. Tabigema kor siana kota NHKBP. Marede mahita huhud papungupelian sada A dan sada B. Di lehonos
Jahoba debata nami namar habangsa di Banua Gijang. Mulai mau pasahat rohanami syala sini roham namar mudu-mudu hami syan borngin na holomi boy hami tolhas di manugot ni arion. Malas ni roha jala di panekolak kanami syan inganan nami jala boy marpungu hami di bagasan jorongon na badion. Laho mamuji pasangampun guar munasun badai. Ale Jahoba debata nami na yang marsaringat hatam nasun badiai tutonga-tonga nami pasu-pasu na posom na pasahaton hatam tutonga-tonga nami lehon bisuk na syako asamar bisuk na posomon laho pararaton hatam tutonga-tonga nami alani ali Tuhan debata nami pasarohom matondim tondi perbadiai turohan ang pikiran nami alanu ngarade hami laho tumangihon hatam nabadiai holan mangasaon Yesus Kristus martangnya kami tuadupanmu amin. Hurian ani haloan itu hatta Yesus Kristus nagabe turpuk ojan dihita di minggu naparjolo dung Epipanias imana tarsurat syan buku panurirang Yesaya bidu 42 mamuka maisyan ayat sada 1 ayat sia. Yesaya 40 sia ayat sada 1 ayat sia. Songon mahatani di batata paihut-ihut ma di bagasan rohata. Panurirangon taringotu naposo ni di bata. Idama naposoki nahutogu nahupiliti hasudungan ni rohaku. Nungahu apeho todikutu ibana. Taryasonon nama uhum tu aka bangso parbegu. Daung jauh-jauh ibana manang pangarianon na suarana. Jaladang patu begehonon na suarana di alaman. Arung naung marosaki dang laos ponggolhonon na. Jala sumbu na marnehet-neheti dang laos itopan na. Hobar tu hasitongan taryasonon na uhum. Dang ololoja ibana manang mandate pay madipahot uhum di tanaon jalaka pulo-pulo makalunguton patina songonon do hatani di bata Jahoba sito palangit dohot napahirbak konsa napajarar tanoon ro di aka suaswananna na mangalehon hosa tu bangso na maringanan di atasna dohot tondi tu aka na mardalani disi ahu Jahoba na majo ho marhite-hite hatigoran jalahu manogu tanganmu saya motaku doho jala lehonokku do ho bahenon bahen bangso perjanjian bahen panodang di aka parbegu mamuha aka mata ni halak na pitung parwarhon sian hurungan halak na terhurung sian bagas hurungan halak na maringan di haholomon ahu Jahoba ima guarhu jaladang lehonoku hasangapokku tu na asing manang hamulioku tu aka gana-ganaan panurirang aka sian narobi idama nungaro jala aka nambura au dopa buahon tagas somartubur dope nunga hupatu begehon tuhamu iro sahatna horas madita salutna selamat hari Minggu. Huriani Tuhan di halo ini di bagasan Kristus Yesus sonarion mangulu di tonga-tonga zaman na semakin canggih do kita nuaing di zaman na diguari zaman teknologi maju di dia teknologi nuaing manginang masai hatop berkembang segala informasi nunga pitorade hola sakirok mata jala holan marhite-hite handphone nuaing sude berbagai kemudahan nunga rade di genggaman ni tangata di zaman na semakin canggihon na semakin efisien na semakin produktif jala di sude akka kemajuannya manginang ternyata adong sada kenyataan naboy ta abayhon di tonga-tonga ta ima jolma nuaingon di zaman yang semakin canggih justru
lam ruhat jala lam gale parton dionna. Manusia modern zaman sekarang justru semakin rapuh di dalam batinnya. Godang nuang kita colma madalani ngolu-ngoluon dengan ritme kehidupan dan tempo yang sangat cepat mengikuti perkembangan zaman. Sien manugut di pabisar ni matanyari di sitol hasita sian podomat tabe sahatu bot ni matanyari masego ulauta masego rencanata dohot gok aka pangiduata. Kita seakan-akan dituntut untuk semakin dan selalu kuat. Kita dituntut untuk selalu mampu dan selalu tampak berhasil di tengah-tengah zaman ini. Apalagi ketika berbicara media sosial, ketika kita melihat media sosial sekarang, kehidupan begitu tampak sangat indah dan tampak sempurna. Tetapi seringkali itu hanya potret luar saja. Di balik senyum dan di balik pencapaian yang diberitakan di media sosial, tidak sedikit orang yang menyimpan yang namanya kelelahan. Tidak sedikit orang yang menyimpan kegelisahan dan tidak sedikit orang yang menyimpan luka yang tidak terucapkan. Gok noai ngamanginang tabege akka barita taringok krisis. Isarana krisis ekonomi. Taboto do isi krisis ekonomion. Alani krisis ekonomion amanginang. Boy do mabek kita jolma lam holsoan tu masa depan. Ketika kita mengikuti perkembangan zaman, kita melihat ekonomi yang semakin terombang-ambing, kita juga takut akan masa depan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan ekonomi kita yang tidak stabil. Adong dope krisis relasi. Krisis relasi ini amanginang boydo manegai aka persaurata tu aka dongata. Bahkan lebih jauhnya lagi krisis relasi ini boy mabain keretakan di tengah-tengah keluarga kita. Adong musai krisis moral. Krisis moral ini dapat mengaburkan batas benar dan salah manusia. Jala krisis kesehatan mental yang membuat banyak orang merasa sendirian meskipun dikelilingi banyak orang. Banyak orang tampak baik-baik saja saat ini. Banyak orang tampak bahagia di luar, tetapi sesungguhnya sedang berjuang keras untuk bertahan dari dalam dirinya. Ada yang kehilangan pengharapan, ada yang diliputi rasa bersalah, bahkan ada yang hidup dengan ketakutan akan kegagalan, dan ada pula yang diam-diam bertanya, apakah hidup ini akan selalu seperti ini? Apakah hidup ini akan selalu seperti ini? Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, dunia sering bercerita tentang keselamatan. Dunia sering memberikan keselamatan yang instan kepada manusia. Tetapi keselamatan versi dunia ini sering kali dipersempit menjadi rasa aman sementara, seperti keamanan finansial, seperti kestabilan karir, kesehatan fisik, atau kenyamanan hidup. Terlihat amanginang semuanya itu sangat penting di zaman sekarang. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa ketika salah satu dari antara yang tadi kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia ini runtuh, rasa aman itu pun ikut goyah. Dan maka muncul pertanyaan yang sangat mendasar yang bisa kita pertanyakan. Apakah itu benar-benar keselamatan? Atau apakah manusia sungguh mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Huriani haluan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sadarion saat mahita di minggu na parjolo dung Epipani.
Epipane berarti hapa patar nih debata. Penyataan Allah. Allah menyatakan dirinya ke tengah-tengah dunia. Allah menyatakan terangnya telah datang dan dinyatakan dengan jelas di tengah-tengah umat manusia. Jalamar hite minggu sadarion dipaingot do kita amanginang bahwa penyataan Allah bukan sekadar peristiwa sesaat. Terang itu tidak hanya datang, tetapi juga tinggal dan bekerja di tengah-tengah manusia. Allah tidak hanya menyatakan dirinya, lalu meninggalkan dunia ini dengan segala kerapuhannya, tetapi Ia menyertai kita, Ia menopang kita dan memulihkan kita. Allah tidak menunggu kita menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Justru Allah datang ketika kita sedang patah semangat, patah untuk menjalani hidup ini dan hampir kehilangan pengharapan. Mulut payutiu tamanginang panurirang Jesayon ima sahalak nabi besar yang melayani di kerajaan Yehuda pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jala berlangsung do pelayanannya selama masa pemerintahan beberapa raja Yehuda. Di tengah-tengah ketegangan politik, ancaman militer, dan kemerosotan moral umat, ia dipanggil untuk menyuarakan firman Tuhan dengan sangat jelas, dengan tegas, menegur dosa-dosa umat pada saat itu, sekaligus menyampaikan pengharapan akan pemulihan. Namun ketika kita memasuki Yesaya pasal 40 sampai ke 55, khususnya di pasal 42 ini, masuk mahita tu bagian hati bangsa Israel uju dihabuangan di Babel. Uju Yerusalem hancur di bayan aka musuh-musuhna. Jorone di bata dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Umat Tuhan dibuang ke negeri asing yang mereka tidak kenal. Dan holan perpindahan geografis nanang dipatudu di zona Manginang jala terjadi, tetapi yang mau diperlihatkan kehancuran total cara hidup iman umat Israel pada saat itu. Ketika kita mendengar kata pembuangan, dan pembuangan ini adalah salah satu masa tergelap dalam sejarah Israel. Mereka yang percaya selama ini bahwa tanah perjanjian dan bait Allah adalah tanda kehadiran Tuhan, kini mereka harus hidup tanpa keduanya. Banyak dari mereka merasa bahwa perjanjian Allah telah gagal. Mereka mulai mempertanyakan apakah Tuhan masih setia kepada janjinya, ataukah Tuhan sudah menyerahkan umatnya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu konteks Yesaya pasal 42 ini bukanlah konteks umat yang kuat dan berjaya pada saat itu, melainkan konteks umat yang terpuruk, konteks umat yang kalah dan kehilangan arah. Dan firman Tuhan disampaikan bukan dari posisi kemenangan, tetapi dari kedalaman penderitaan bangsa Israel. Pertanyaan-pertanyaan iman yang bergema pada masa saat itu Bapak Ibu Saudara sangat manusiawi dan mungkin masih sangat relevan hingga saat ini. Ketika ada pertanyaan, apakah Tuhan masih menyertai di tengah-tengah kehancuran ini? Atau apakah janji keselamatan itu masih berlaku ketika kenyataan hidup kita begitu pahit? Firman Tuhan hari ini ingin berbicara langsung kepada umat yang hidup dalam kondisi luka yang berlapis-lapis. Secara lahiriah, mereka adalah orang-orang yang tertindas. Mereka adalah orang-orang yang hidup sebagai orang buangan, yang kehilangan kebebasan, yang kehilangan martabat, dan yang kehilangan rasa aman untuk hidup. Dan mereka tidak berdaulat atas hidup mereka sendiri. Kemudian secara rohani, mereka adalah orang-orang yang bingung. Bingung dengan sistem ibadah yang selama ini menjadi pusat kehidupan iman mereka, di mana korban-korban di bait Allah dipersembahkan,
perayaan-perayaan hari raya, dan kehidupan komunitas rohaninya semuanya terputus. Dan mereka bertanya-tanya bagaimana cara menyembah Tuhan di negeri asing. Dan apakah Tuhan masih mau mendengar doa-doa mereka. Kemudian secara emosional adalah mereka yang hancur. Mereka yang hancur karena ada rasa malu menghadapi dunia ini. Ada rasa kecewa ketika menjalani kehidupannya. Ada marah dan putus asa. Banyak di antara mereka merasa gagal sebagai umat pilihan Allah. Harapan mereka akan masa depan nyaris padam. Huriana di haluan di bakasan Tuhan Yesus Kristus, dung tak pahami betapa hancurnya keadaan umat Israel di masa habuangan, di mana mereka kehilangan tanah perjanjian mereka yang menjadi identitas mereka, yang menjadi modal mereka untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Mereka kehilangan bait Allah yang menjadi pusat ibadah mereka dan kehilangan arah hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara betapa gelapnya masa itu, betapa suramnya yang dialami bangsa Israel saat itu. Mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan pegangan iman. Mereka hidup dengan pertanyaan yang menyayat hati. Apakah Tuhan masih bersama kami? Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehancuran itu firman Tuhan hari ini membawa satu kabar yang sangat menghibur dan menguatkan, yaitu Allah tidak tinggal diam. Allah tidak berdiri jauh sebagai penonton penderitaan atas umatnya, tetapi Allah menyatakan keselamatan bukan secara abstrak, tetapi secara nyata melalui hambanya. Allah memulai keselamatan dengan memilih dan memegang. Di ayat pertama dikatakan, lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Ayat ini Bapak Ibu Saudara dibuka dengan satu kata yang sangat penting. Dengan kata lihat, berengma. Ini bukan sekadar ajakan kepada kita untuk melihat dengan mata, melainkan melihat panggilan untuk mengalihkan fokus kita. Allah seolah berkata kepada umatnya yang lelah dan putus asa, hentikan sejenak pandanganmu dari segala kehancuranmu dan arahkan matamu kepadaku, kepada apa yang aku sedang kerjakan saat ini. Huriana di halongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan tidak dimulai dengan jeritan umat di pembuangan, bukan dari pertobatan yang sempurna, atau bukan dari kekuatan iman manusia itu sendiri, tetapi keselamatan dimulai dari inisiatif Allah. Karena Allah memperkenalkan hambanya dengan 3 penegasan yang sangat dalam maknanya di dalam pasal kita ini. Yang pertama dikatakan tadi, yang kupegang. Allah memperkenalkan hambanya dengan kata yang kupegang. Ini berarti hamba ini tidak berdiri sendiri oleh kekuatannya, tetapi ia ditopang oleh kekuatan Allah. Dia ditopang oleh tangan Allah, yang kemudian orang pilihanku disebutkan di sini. Hamba ini bukan secara kebetulan terpilih, tetapi hamba di sini betul-betul ditetapkan secara ilahi. Kemudian yang ketiga yang dikatakan yang kepadanya aku berkenan. Ciri-ciri hamba di sini dikatakan hamba ini hidup dalam relasi yang berkenan kepada Allah. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, Allah berkata, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Artinya apa? Artinya karya keselamatan ini bukan proyek manusia semata, bukan karena ada agenda politik di dalamnya, bukan karena usaha moral manusia.
Ini adalah pekerjaan Allah sepenuhnya yang digerakkan oleh Roh Allah itu sendiri. Dan maka firman ini menegaskan Bapak Ibu Saudara dengan jelas bahwa keselamatan itu berasal dari kehendak Allah, bahwa keselamatan itu ditopang oleh Allah, dan keselamatan itu dijalankan dalam perkenanan Allah. Ketika kita hidup kita terasa di luar kendali, dan ketika kita merasa tidak sanggup lagi memegang hidup kita sendiri, firman ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara dengan lembut, mengatakan bahwa keselamatan kita tidak berada di tangan kita, tetapi keselamatan kita berada di tangan Allah yang senantiasa memegang kita. Namun setelah Allah memperkenalkan siapa hambanya kepada kita, mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana hamba ini bekerja? Atau apakah hamba ini datang dengan kekuatan militer? Atau apakah ia menyelamatkan dengan tekanan, dengan paksaan, atau dengan denominasi kekuasaan? Firman Tuhan hari ini menjawab Bapak Ibu Saudara pertanyaan itu dengan cara yang sangat mengejutkan, bahkan bertentangan dengan logika dunia ini. Keselamatan yang ditawarkan adalah keselamatan Allah datang dengan kelembutan yang memulihkan. Firman Tuhan berkata, Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara. Bulu yang patah, terkulai, tidak akan diputuskannya. Hamba Tuhan tidak tampil dengan teriakan-teriakan. Hamba Tuhan tidak datang dengan ancaman atau demonstrasi kekuatan. Tetapi ia datang dengan cara Allah yang sangat berbeda dari cara dunia ini. Ketika dunia percaya bahwa perubahan datang lewat tekanan dan kekerasan, tetapi melalui Allah bekerja melalui kelembutan dan kesabaran. Dan ketika dikatakan gambaran buluh yang patah dan sumbu yang pudar adalah gambaran manusia yang saat ini sedang rapuh dan terluka oleh kehidupan dunia ini. Orang manusia yang gagal dan kecewa dengan pilihan-pilihan hidupnya, atau manusia yang hampir kehilangan harapan dan iman. Di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, ketika ada yang patah, pasti akan segera dibuang. Dan ketika ada yang hampir padam, pasti akan disingkirkan dari dunia ini. Tetapi Allah melakukan hal yang sebaliknya. Ia tidak mematahkan yang patah, Ia tidak memadamkan yang hampir padam, tetapi Ia memulihkan, Ia menjaga, dan Ia menopang hal-hal tersebut. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ada di antara kita yang merasa iman kita yang hampir padam, atau ada yang merasa hidup kita tidak lagi utuh saat ini, atau diri kita gagal sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata dengan lembut namun penuh kuasa di tengah-tengah kita saat ini, Allah tidak mematahkan yang sudah patah dan tidak memadamkan yang hampir padam. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kelembutan saat ini disalahartikan sebagai kelemahan manusia. Namun firman Tuhan tidak berhenti di situ. Ia membawa kita untuk melihat lebih dalam dari arti kelembutan itu. Allah justru berdiri di atas keteguhan ilahi. Karena keselamatan Allah teguh dan tidak pernah gagal. Dikatakan di sini juga di ayat 4, Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Hamba Tuhan mungkin lembut Bapak Ibu Saudara, tetapi ia tidak rapuh. Ia mungkin tenang, tetapi ia tidak lemah. Dan di balik kelembutannya ada keteguhan yang tidak tergoyahkan. Keselamatan Allah tidak terhenti oleh penderitaan saja dan tidak digagalkan oleh salib. Hamba Tuhan akan menyelesaikan tugasnya sampai keadilan itu ditegakkan.
Ketika iman kita goyah Bapak Ibu Saudara, Allah tidak akan pernah goyah atas hidup kita. Ketika kita hampir menyerah dengan hidup kita, kita percaya Allah tidak akan menyerah atas hidup kita. Karena keselamatan Allah lebih kuat daripada kelemahan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, mungkin masih ada pertanyaan di hati kita. Dari mana semua kuasa keselamatan ini berasal? Dan di ayat 5 dijelaskan, keselamatan bersumber dari Allah pencipta. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya. Allah yang menyelamatkan adalah Allah Sang Pencipta. Dia yang membentangkan langit, Dia yang menghamparkan bumi dan memberi nafas kehidupan. Artinya keselamatan Allah bukan sekadar memperbaiki keadaan semata, tetapi keselamatan dari Allah menciptakan hal yang baru di tengah-tengah hidup kita. Ia yang memberi hidup juga sanggup memperbaharui hidup kita. Karena keselamatan Allah bukan soal solusi sementara, bukan soal tambalan moral semata, tetapi keselamatan yang ditawarkan Allah adalah pembaharuan hidup secara menyeluruh. Allah yang memberi kita hidup juga sanggup memulihkan hidup kita, bahkan dari kehancuran hati kita yang terdalam. Hurian yang diholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang ditawarkan ini begitu besar. Namun firman Tuhan menegaskan sekali lagi, keselamatan tidak berhenti pada Israel saja. Di teks kita ini jelas dikatakan keselamatan Allah bersifat universal dan membebaskan. Dikatakan di ayat 6-7, Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Hamba Tuhan menjadi terang bagi yang buta, membebaskan yang terikat dan membawa keluar mereka yang hidup dalam kegelapan. Ini bukan hanya pembebasan fisik semata, tetapi ini pembebasan dari dosa-dosa kita. Ini pembebasan dari ketakutan kita dan kebutaan rohani kita. Keselamatan Allah tidak berhenti pada kita. Ketika kita sudah menerima keselamatan, Allah ingin bekerja melalui kita, melalui hidup kita dan kasih kita menjadi terang bagi sesama. Dan di ayat yang terakhir, keselamatan Allah pasti dan tidak bisa digantikan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Di sini Bapak Ibu Saudara, Allah menegaskan bahwa hanya Dialah satu-satunya sumber dari keselamatan itu. Janjinya bukan sekadar wacana kosong. Apa yang nyata, apa yang Dia nyatakan pasti Dia genapi di dunia ini. Karena pengharapan itu bukan hanya sekadar ilusi saja. Keselamatan Allah itu adalah janji yang teguh dan dapat dipercaya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya ada mengisahkan keselamatan yang ditawarkan Tuhan melalui ilustrasi tentang pelebur perak, tukang emas. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin mencari emas, meleburkan perak, mendapatkan perak sejati, ketika perak murni itu dimurnikan, ia melalui begitu banyak proses yang harus dilakukan. Dia harus diletakkan di api yang panas. Api itu bukan untuk menghancurkan perak, tetapi untuk memurnikannya, sehingga kotoran dan logam asing akan naik ke permukaan, lalu disingkirkan sedikit demi sedikit. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika seorang pelebur perak yang berpengalaman tidak akan pernah meninggalkan perak itu sendirian di dalam api. Dia akan selalu menggenggam perak itu. Ia akan duduk, dia akan memperhatikan dan mengawasi dengan penuh kesetiaan. Jika api itu terlalu panas, perak itu bisa merusak. Jika api itu terlalu dingin, perak itu tidak akan murni. Ketika ditanya Bapak Ibu Saudara kepada pelebur perak ini, bagaimana Anda tahu bahwa perak itu sudah murni? Si tukang perak ini menjawab, ketika aku sudah bisa melihat bayanganku sendiri terpantul jelas
di dalam perak itu. Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran yang sangat indah tentang cara Allah bekerja dalam keselamatan itu. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah emas, kita harus bersedia untuk dipukul, dibakar dalam api, hingga kita memperoleh keselamatan dan mencerminkan Allah dalam hidup kita. Setelah kita mendengarkan kisah tadi, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak hanya mengerti keselamatan Allah secara teologis, tetapi kita diajak untuk menghidupinya secara nyata dalam keseharian kita. Dan di sini saya memberikan ada beberapa poin Bapak Ibu Saudara yang bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, jangan menyerah ketika hidup kita terasa patah. Allah tidak membuang yang lemah. Mungkin ada di antara kita yang hari ini seperti bulu yang patah, yang merasakan kegagalan, yang merasakan kehilangan, sakit, penolakan atau dosa masa lalu yang membuat kita merasa tidak lagi berguna. Bahkan mungkin secara naluri merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak mematahkan yang sudah patah. Ketika dunia ini berkata kepada kita, kamu sudah rusak. Tetapi Tuhan berkata, aku masih bekerja atas hidupmu. Ketika kita ingin menyerah, Allah justru semakin mendekat kepada kita. Jangan ukur kasih Allah dari kondisi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi marilah ukur kondisi hidup kita dari kesetiaan Allah. Selama Tuhan masih memegang hidup kita, cerita kita belum selesai di dunia ini. Kemudian yang kedua, percaya pada cara Allah bekerja. Meski tidak selalu spektakuler Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berharap keselamatan dengan cara yang cepat, dengan cara yang besar dan dramatis. Kita ingin Tuhan bertindak sekarang juga ketika kita meminta, bahkan mengubah keadaan secara instan. Namun firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Allah bekerja dengan cara yang tenang, dengan cara perlahan dan penuh kesabaran. Hamba Tuhan tidak berteriak, tidak memaksakan kehendaknya, tetapi setia menjalankan misinya. Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, keselamatan Allah sering hadir bukan lewat mujizat-mujizat besar, tetapi sering lewat kekuatan untuk kita bangun lagi dari keterpurukan kita. Sering lewat pengampunan yang memulihkan relasi kita, lewat ketekunan di tengah proses kehidupan kita, dan lewat damai sejahtera yang tidak bisa dijelaskan oleh kita sendiri. Maka dari situ Bapak Ibu Saudara, percayalah cara Allah mungkin tidak selalu spektakuler memberikan keselamatan kepada kita, tetapi selalu tetap tepat dalam menyelamatkan kehidupan kita. Yang ketiga, izinkan Tuhan memurnikan hidup kita melalui proses yang tidak nyaman. Tidak ada perak yang murni tanpa api. Demikian juga kita tidak ada iman yang dewasa tanpa proses. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita berada dalam api kehidupan. Api dalam kehidupan yang penuh tekanan, hidup, kesepian, pergumulan yang panjang, atau bahkan doa kita yang selalu belum terjawab oleh Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa api itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan tanda bahwa Ia sedang memurnikan kita. Dan seperti pelebur perak tadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian di tengah-tengah proses itu. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, bukan mengapa aku harus melalui penderitaan ini, melainkan kita harus bertanya sekarang, apa yang Tuhan sedang bentuk di dalam diriku. Ketika kita sudah berserah, proses itu tidak akan menghancurkan kita, tetapi justru akan memurnikan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hiduplah sebagai terang keselamatan bagi sesama. Karena keselamatan tidak pernah berhenti pada diri kita. Akhirnya keselamatan Allah bukan hanya untuk dinikmati secara pribadi, lepas pribadi. Firman ini menegaskan bahwa hamba Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Artinya hidup kita yang telah disentuh dan
telah dimurnikan oleh Tuhan dipanggil untuk menjadi saluran terang itu. Menjadi saluran lewat kasih yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita, lewat kehadiran yang menguatkan sesama kita, dan bahkan lewat kesaksian hidup kita yang setia kepada Tuhan. Dan mungkin banyak di luar sana, di dunia sekitar kita penuh dengan bulu-bulu yang patah dan sumbu-sumbu yang hampir padam saat ini. Dan melalui hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Allah ingin berkata kepada mereka, engkau tidak sendirian, masih ada pengharapan. Allah yang memulai keselamatan, Allah yang memurnikan, dan Allah yang menyelesaikan karyanya adalah Allah yang sama yang sedang bekerja dalam hidup kita hari ini. Oleh karena itu mari kita percaya Bapak Ibu Saudara pada tangan Allah, berserah pada proses Allah dan hidup sebagai terang dunia. Sebab Allah menyatakan keselamatan, dan keselamatan itu hidup, nyata, dan bekerja di antara kita saat ini. Allah bukanlah Allah yang jauh dan diam, melainkan Allah yang hadir, Allah yang peduli, dan Allah yang bertindak di tengah-tengah kerapuhan umatnya. Di saat Israel merasa patah dan terbuang dan hampir kehilangan pengharapan, Allah menyatakan keselamatannya melalui hambanya, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan yang memulihkan dan dengan keteguhan yang menyelamatkan. Seperti pelabur perak tadi yang duduk setia mengawasi peraknya di dalam mati, demikian pula Allah, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah meninggalkan kita dalam proses kehidupan kita. Api yang kita alami bukan untuk menghancurkan iman kita, melainkan untuk memurnikan kita hingga wajah Kristus semakin nyata tercermin dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ke bagian terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman ini melalui nyanyian dari buku ND 769. Mari kita sama-sama merenungkan pakirimot tado saya ikut makirim dita tu debata. Apa yang kita inginkan pakirimota ima keselamatan naholan sian debata las tai dehoma. Tu di bata lu pakirim oki di tanolak langawang awani ibanano hapus sakit totong diramu tilaka Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa di tengah-tengah kelemahan kita, Allah masih memegang kita dengan setia. Di tengah proses kita, Allah masih bekerja, dan di tengah kerapuhan hidup kita, Allah masih dan terus menyatakan keselamatannya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang hidup, Allah yang hadir, dan Allah yang menyatakan keselamatannya. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini yang telah kami dengar. Engkau meneguhkan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan umat-Mu, tidak mematahkan yang sudah patah, dan tidak memadamkan yang hampir padam. Engkau adalah Allah yang bekerja dengan kasih, yang bekerja dengan kesabaran, dan yang bekerja dengan kuasa yang menyelamatkan. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerapuhan hidup kami. Seringkali kami merasa lemah,
Seringkali kami merasa letih dan hampir menyerah akan hidup kami. Namun hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa keselamatan kami berada di tangan-Mu, bukan di tangan kami sendiri. Peganglah hidup kami ya Tuhan, dan pulihkanlah iman kami. Saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang berada dalam api kehidupan. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit mereka. Mereka yang bergumul dengan tekanan ekonomi, konflik keluarga, kehilangan orang yang dikasihi, atau pergumulan batin yang tidak terlihat oleh kami manusia. Kiranya Engkau ya Tuhan memberikan mereka agar mereka merasakan kehadiran-Mu yang setia, seperti seorang pelebur perak yang tidak pernah meninggalkan peraknya di dalam api. Kami juga berdoa ya Bapa bagi mereka yang imannya hampir padam. Nyalakan kembali pengharapan mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan kasih-Mu menjadi sandaran yang teguh. Ya Tuhan, jadikanlah kami umat yang mau percaya kepada proses yang Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk tidak menolak didikan-Mu, tetapi berserah dan taat, supaya hidup kami dimurnikan dan semakin serupa dengan kehendak-Mu. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini dan di seluruh dunia. Kiranya gereja menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi tempat pemulihan bagi orang-orang yang terluka, dan menjadi saksi-saksi tentang keselamatan-Mu melalui kasih dan kebenaran. Kami juga mengangkat doa kami bagi bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami. Berikan keadilan bagi orang-orang yang tertindas, dan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dan pakailah gereja-Mu ya Bapa untuk membawa terang dan harapan di tengah-tengah dunia yang rapuh saat ini. Akhirnya Tuhan, utuslah kami kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pembawa terang keselamatan-Mu. Biarlah melalui perkataan kami, biarlah melalui tindakan dan cara hidup kami, nama-Mu semakin dimuliakan dan kasih-Mu semakin dinyatakan atas hidup kami. Hapuskan segala dosa kesalahan kami agar kami semakin layak menerima berkat keselamatan-Mu, dan kami semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dengarkanlah doa kami dan sempurnakanlah doa kami ini hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari dimeditasikan buku di nomor 224 Huhud Papungu Pelian.
Riani Tuhata, tatangya koma peliata, martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tuhami, pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparasiyang hami pelianon, patimbulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay maroha nami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saat malomani roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disondakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala asima rohana midahita, didepakko Tuhan debata mabohina tuhita, jala dipasaurhon ma damena tutondita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna.